share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided I will go. Hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I go to Jesus' help, because I have decided I will go. Dengar suara Yesus panggil, ku jawab ku kan pergi. Lihat jiwa yang bersedih, ku jawab ku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan. Dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. Hai guys, nama saya Devowen dan hari ini adalah hari kita yang kedua untuk Week of Prayer kita. So, tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah Tuhan, saya akan pergi bebaskan saya. Yohanes 4 ayat 13 hingga 14. Terdapat satu berita yang sangat menggembarkan dunia pada satu ketika dulu. Ruslana Karchunova merupakan seorang supermodel Kazakhstan yang berdarah Rusia. Jadi dia telah meninggal dunia akibat daripada jatuh dari tingkat 8 dari sebuah hotel di kota Manadan. Tiada seorang pun yang dapat membayangkan perkara seperti itu. Wanita muda itu dia mempunyai segala-galanya, kemasyhuran, uang, pengaruh, dan masa depan yang sangat cerah. Jadi siasatan telah dimulakan, namun ahli keluarganya tidak mempercayai laporan yang diberikan oleh pihak berkuasa. Setelah beberapa lama kemudian, akhirnya mereka telah mengenal pasti bahwa supermodel yang disebutkan tadi, dia telah membunuh diri. Seorang daripada sahabat supermodel itu, dia telah disoal siasat dan dia telah memberitahu bahwa Ruslana pada masa itu kelihatan sangat sedih. Jadi kesedihannya akhirnya membawa kepada kematian yang amat menyedihkan. Seperti wanita muda tersebut, ramai juga yang lain yang mengalami situasi penderitaan. Dalam Alkitab juga ada tertulis kisah seorang wanita yang menderita, tetapi hidupnya telah berubah selepas dia menemui Yesus Kristus dalam hidupnya. Dalam Injil Yohanes telah menuliskan kisah seorang wanita yang mengalami pertemuan istimewa dengan Yesus. Kita tidak mengetahui siapa namanya, tetapi dalam Alkitab dia dikenali sebagai perempuan Samaria karena dia berasal daripada Samaria. Sebelum kita mendalami kisah perempuan Samaria ini, adalah penting untuk kita memahami bahwa kehidupan Yesus telah dicatatkan dalam 4 buku pertama Perjanjian Baru yang disebut sebagai Injil. Ia terdiri daripada Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Injil bermaksud kabar baik. Oleh itu, kita boleh simpulkan bahwa ia mengandungi kabar baik keselamatan melalui Yesus Kristus. Yohanes merupakan Injil yang keempat dalam kitab. Mungkin ada yang bertanya, siapakah Yohanes? Matius 4 ayat 21 memberitahu bahwa Yohanes adalah seorang pemuda bersama dengan ayahnya sedang membereskan jala di dalam perahu. Secara semula jadi, kita tahu bahwa dia bersifat orang biasa, sehingga dia dikenali sebagai anak guru. Tetapi, hari hidupnya telah berubah.
Dia yang dikenali sebagai anak guru menjadi murid yang disayangi oleh Yesus. Yohanes telah menuliskan 5 buku dalam Perjanjian Baru, yaitu Injil Yohanes, Surat Yohanes, Surat Yohanes yang pertama, kedua, dan ketiga, dan buku Wahyu. Kita boleh katakan bahwa Yohanes merupakan contoh kepada kuasa Tuhan yang boleh mengubah dan menggunakan pemuda dan pemudi dalam pelayanan. So, kita berbalik kepada kisah perempuan Samaria. Disinilah kisah dituliskan dalam pasal yang keempat Injil Yohanes. Kisah ini bermula apabila Yesus menuju ke Galilea. Dia harus melintasi daerah Samaria sebelum sampai ke Galilea. Setelah tiba di sebuah kota di Samaria, Yesus yang sangat teliti telah mengambil keputusan untuk berhenti, berehat, dan duduk di pinggir perigi Yakub. Sebelum itu, mungkin ada yang sudah mengetahui atau belum mengetahui konflik yang wujud antara orang Yahudi dan orang Samaria. Kenapa ada permusuhan? Orang Samaria adalah sebagian daripada Yahudi dan sebagian lagi bukan Yahudi. Oleh itu, orang-orang Yahudi menganggap mereka sebagai orang buangan dan sebab itu orang-orang Yahudi memandang rendah terhadap mereka. Disebabkan permusuhannya, orang Samaria mempunyai sistem keagamaan sendiri yang bersaing dengan sistem keagamaan Yahudi. Kedua-dua bangsa ini wujud tembok pemisah melibatkan perkauman, agama, dan budaya. Tetapi Yesus datang untuk meruntuhkan tembok pemisah ini tanpa mengira konflik yang wujud antara orang Yahudi dengan orang Samaria. Yesus memutuskan untuk melintasi daerah Samaria. Kembali kepada kisah perempuan Samaria tadi. Pada waktu tengah hari, Yesus bersama pengikutnya tiba di sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, sebuah perkampungan kecil. Yesus duduk di perigi, manakala pengikutnya pergi ke kota untuk membeli makanan. Sedang Yesus berehat, datanglah seorang perempuan Samaria untuk menimba air. Yesus melihat dan memulakan perbualan dan membuat permintaan kepada perempuan tersebut. Yesus berkata, "Berilah aku minum." Kemudian perempuan Samaria itu menjawab, "Masakan engkau seorang Yahudi meminta minum kepadaku seorang Samaria?" Yesus tidak berdebat, tetapi secara langsung dia mengatakan, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' sesungguhnya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Ketika itu, perempuan tersebut melihat Yesus sebagai orang luar yang sederhana. Kata perempuan kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu?" Perempuan Samaria itu melihat Yesus sebagai orang yang biasa. Tetapi ketika dia terus berbicara dengan Yesus, pikirannya berubah dan mula melihat dia sebagai pemimpin yang hebat. Perempuan Samaria itu berkata kepadanya, "Yesus, adakah engkau lebih besar dari bapa kami Yakub yang memberikan kami sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternakannya?" Yesus mau perempuan itu mempunyai pengetahuan mendalam tentang hal-hal kerohanian. Itulah sebab Tuhan katakan, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan lagi haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidupnya yang kekal." Dengan tawaran itu, perempuan itu menyeru, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak lagi datang ke sini untuk menimba air." Kemudian Yesus berkata, "Pergilah dan panggillah suamimu dan datang ke sini." Kemudian perempuan itu berkata, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus, "Tepat katamu, engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Mendengar kata-kata itu, perempuan itu menyimpulkan bahwa dia bukan orang luar yang biasa-biasa. Bukan pemimpin yang biasa, tetapi dia adalah nabi. Kata perempuan itu, "Tuan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Ketika wanita itu menyadari bahwa dia berada di depan seorang manusia yang sederhana, ketika itulah dia katakan, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang apabila ia datang. Ia akan memberikan segalanya kepadaku."
Kemudian, tepat pada masa itu, perempuan itu mendengar Yesus mengatakan, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Sahabat-sahabat, Yesus Kristus menyatakan bahwa dirinya kepada perempuan miskin dan menderita itu sebagai Mesias. Mendengar pernyataan Yesus, perempuan itu segera meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, "Mari kita lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus?" Perempuan Samaria memahami bahwa Yesus lebih daripada manusia. Dia lebih daripada seorang pemimpin. Dia lebih daripada seorang nabi. Dia memahami bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Perempuan Samaria itu bukan hanya memahami, tetapi dia juga menerima Yesus dalam hatinya. Sahabat-sahabat, kisah ini penuh dengan emosi, dan ini memberikan kita pelajaran yang amat berguna dan beberapa perkara yang ingin saya bawa untuk kita perhatikan. Pertama, hanya mereka yang menemui Yesus yang dapat mengalami perubahan dalam hidup mereka. Seperti perempuan Samaria tadi, pertemuannya dengan Yesus secara pribadi, hidupnya telah berubah. Perempuan Samaria yang menderita, sedih, kosong, dan tidak punya apa-apa, tetapi ketika dia melihat Yesus, hidupnya telah berubah menjadi gembira. Sahabat, perkara yang sama juga akan berlaku kepada Anda apabila Anda mempunyai perhubungan dengan Yesus. Kedua, daripada kisah ini, apabila seorang bertemu dengan Yesus, mereka tidak boleh berdiam diri. Apa yang boleh dilakukan oleh perempuan Samaria itu? Apabila Yesus menyatakan dirinya sebagai Mesias, dia pergi untuk memberitahu kepada orang lain. Ellen White dalam buku Kerinduan Segala Zaman, Alfa dan Omega, jilid 5, muka surat 198, telah dituliskan, segera sesuatu ia mendapatkan juru selamat. Wanita Samaria itu membawa orang-orang lain pula kepadanya. Ia membuktikan dirinya seorang pengabar Injil yang lebih cekap daripada murid-murid Tuhan sendiri. Wanita itu menggambarkan bekerjanya iman yang praktis kepada Kristus. Tiap murid yang sejati dilahirkan ke dalam kerajaan Allah sebagai seorang pengabar Injil. Orang yang minum air hidup itu menjadi mata air hidup pula. Penerima itu menjadi pemberi. Rahmat Kristus dalam jiwa adalah bagaikan mata air di padang belantara yang meluap-luap untuk menyegarkan semua orang, serta menjadikan mereka sudah hampir binasa ingin minum air hidup itu. Apabila kamu bertemu dengan Yesus dan minum air hidupnya, kamu harus memberitahukan kepada orang lain tentang keajaiban Tuhan yang luar biasa. Yohanes 7 ayat 37 hingga 38, firman Tuhan menuliskan, "Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup." Terdapat satu kisah. Juan Naponi sedang memancing ikan salmon di sebuah tempat, kira-kira 27 batu dari jembatan Golden Gate, San Francisco, California. Pada awal petang, perahunya sudah dipenuhi dengan ikan salmon, dan dia memulakan perjalanannya untuk pulang ke rumah. Semasa dalam perjalanan pulang, Juan Naponi amat terperanjat, dan dia melihat amat terkejut. Terdapat ratusan kepala manusia yang timbul tenggelam dalam gelombang air laut, dan dia melihat kapal yang tenggelam. Juan Naponi penuh dengan air mata melihat situasi tersebut. Juan Naponi berkata, "Saya mesti menyelamatkan orang sebanyak mungkin," kata Juan Naponi dalam dirinya. Lalu, dia memulakan misi menyelamat. Perahunya adalah satu-satunya perahu yang ada di situ. Dia melemparkan ikan salmon yang dipenuhi perahunya. Bayangkan, ikan salmon yang bernilai $3.000 itu untuk memberikan ruang kepada mangsa-mangsa untuk diselamatkan. Setelah 6 jam bekerja, dia telah menyelamatkan 54 orang. Seperti kisah perempuan Samaria yang telah bertemu dengan Yesus, dia mengatakan hal yang sama dengan Juan Naponi. Saya mesti menyelamatkan beberapa banyak orang yang saya dapat. Kesimpulannya, sahabat, pada hari ini Anda mengalami pertemuan sebenar dengan Yesus. Jangan berdiam diri. Kita harus mengatakan, saya mesti menyelamatkan beberapa banyak orang yang saya dapat. Di sekeliling kita terdapat ribuan orang yang sedang mengalami kesedihan dan keputusasaan. Mereka perlu untuk mendengar bahwa Yesus menyembuhkan dan menyelamatkan. Sahabat,
Kita perlu untuk memberitahu, jangan berdiam diri. Saya mahu membawa kamu dan saya untuk minum air hidup supaya kita menjadi saluran berkat kepada dunia. Bangunlah dan sekarang katakan, Tuhan berikan aku air hidup, jadikan aku sungai berkat kepada mereka yang menderita, yang merasakan tiada pengharapan. Bantu saya untuk mengatakan kepada mereka bahwa ada harapan bagi yang menderita. Sahabat, pada hari ini Anda minum air hidup seperti kisah perempuan Samaria. Anda juga akan berkata, Tuhan, saya akan pergi. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I come to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I go to Jesus' help, because I have decided I will go. Hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I go to Jesus' help, because I have decided I will go. Dengar suara Yesus panggil, ku jawab, ku kan pergi. Ku lihat jiwa yang